Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, dan berdiskusilah atau berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, di dalam ayat ini salah satu metode berdakwah kepada orang yang belum mengikuti petunjuk dari Allah adalah mengajak mereka berdiskusi atau berdialog dengan baik. Ini salah satu dakwah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli menyambut baik pada saudara-saudara saya tim debater muslim ya dari YPM At-Tauhid Geraha Mu'allaf, Yayasan Pembina Mu'allaf, yang akan berdiskusi, berdebat, dialog ilmiah dengan beberapa pendeta Nasrani. Mereka saudara-saudara kita adalah Bapak Donditan, Ustadz Abdul Wafi, Ibu Etika Nur, dan Bapak Edi Prayitno. Saya menyambut baik upaya mereka yang akan melakukan dialog, diskusi, dan debat ilmiah dengan para pendeta Kristiani atau Nasrani. Mudah-mudahan dialog dan diskusinya berjalan dengan lancar dan baik, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengangkis saudara-saudara kita untuk mengikuti jalan yang lurus, ajaran Islam yang benar. Itu harapan saya. Saya senang sekali, semoga saudara-saudara saya, Bapak Dondi, Ustadz Wafi, Ibu Etika Nur, dan Bapak Edi Prayitno selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana konsep ketuhanan dalam Kristen. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79,
Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah. Ini datang dari Allah. Ini sangat penting ayat ini untuk menjadi dasar berdialog berkaitan dengan agama Islam dengan agama Kristen, yang insya Allah dialog akan dilaksanakan pada hari besok dan lusa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dari YPMA dapat menyampaikan hujah dan dalil di dalam Al-Quran bahwa Islam merupakan agama seluruh para nabi. Jadi Nabi Ibrahim Islam, Nabi Yakub Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa juga Islam. Nah, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, Al-Quran mengajak kepada kaum ahlul kitab untuk kembali kepada akidah tauhid, kembali ke dalam Islam. Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum ahlul kitab, kepada Yahudi maupun Nasrani, marilah kalian kembali kepada kalimatun sawa. Kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami yang muslim dan Anda yang ahlul kitab, jangan mempersekutukan Allah. Saya kira acara besok dan lusa, yaitu acara debat antara Islam dan Kristen, yang tentunya dihadiri dari beberapa aktivis dakwah Islam, dan juga tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah. Ini datang dari Allah. Ini sangat penting ayat ini untuk menjadi dasar berdialog berkaitan dengan agama Islam dengan agama Kristen, yang insya Allah dialog akan dilaksanakan pada hari besok dan lusa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dari YPMA dapat menyampaikan hujah dan dalil di dalam Al-Quran bahwa Islam merupakan agama seluruh para nabi. Jadi Nabi Ibrahim Islam, Nabi Yakub Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa juga Islam. Nah, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, Al-Quran mengajak kepada kaum ahlul kitab untuk kembali kepada akidah tauhid, kembali ke dalam Islam.
لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النور العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال أيضا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin wal hadirat, juga kepada tamu undangan yang kami muliakan dari rekan-rekan Mu'alaf Center Yogyakarta, Forum Arimatea, dan dari tamu undangan yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan dan mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Juga mobil khusus kepada tim debater Muslim dan debater Nasrani, juga kepada yang terhormat terkhusus Ketua Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yaitu Al-Mukarram Ustadz Aang Ardianto yang ada di sebelah kanan saya. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas nikmat yang telah diberikannya atas kita semua yang hadir. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, hari Senin, tanggal 5 September 2022 sesuai dengan agenda yang kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, yaitu kita akan mengadakan debat akbar Islam dan Kristen, akhirnya bisa terlaksana. Dan kita akan mulai acara sore hari ini dengan acara pembukaan dan pemanasan, ya, dengan tema keselamatan itu milik siapa, miliknya Islam atau miliknya Kristen, atau keselamatan versi Islam ataupun versi Kristen. Ya. Tapi ini bukan debat, ini sifatnya dialog saja. Dan nanti akan dipimpin oleh saya sebagai moderator, sehingga para narasumber sifatnya hanya menjawab apa nanti yang saya tanyakan atau saya lempar bahan untuk dijawabnya. Namun sebelum kita mulai, tentu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir tidak ada halangan, tidak ada rintangan, semuanya bisa berjalan dalam bimbingan dan ridhonya Allah. Oleh karenanya kita mulai dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat dan salam tidak lupa terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua adalah umat Rasulullah di akhir zaman ini yang semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga, dan kelak kita semua adalah orang-orang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wabil khusus pada semua penonton yang ada di channel Geraha Mu'alaf, ya, dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan channel Geraha Mu'alaf yang kami muliakan. Sebelum kita mulai acara prolog dialog dalam rangka pembukaan debat akbar Islam Kristen ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus kami minta untuk membuka acara debat ini
yaitu kepada Ketua Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Al-Mukarram Ustadz Aang Ardianto. Pada beliau kami persilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semua. Karena berkat rahmat, kasih sayangnya, nikmatnya yang begitu banyak, maka saat ini kita hadir di majelis ini, kita hadir di tempat ini, kita hadir di forum ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Saudaraku yang berbahagia, dalam pembukaan ini pula tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada manusia. Selain kepada Tuhan kita, kita juga berterima kasih kepada manusia yang lainnya yang telah berkontribusi besar terhadap pelaksanaan acara akbar ini. Saudaraku yang berbahagia, terima kasih tentu tak lupa kami haturkan kepada Ustadz Yusuf Ismail sebagai ketua daripada panitia ya, ketua panitia acara debat akbar ini atau diskusi akbar ini. Walaupun kami sebenarnya lebih senang menggunakan kata diskusi, tetapi kata debat itu istilah itu yang sudah begitu umum ya, begitu umum sehingga kita gunakan saja kata tersebut. Walaupun sebenarnya ini adalah forum diskusi. Tak lupa kami panjatkan juga terima kasih, kami haturkan juga terima kasih kepada saudaraku sekalian, para donatur ya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini, banyak sekali para pemirsa dari channel Geraha Mu'alaf, channel Daunditan, channel Edi Prayitno, channelnya Ustadz Wafi ya, dan lain sebagainya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu di antara mereka, para donatur yang ada di sana, tapi intinya kami berterima kasih. Karena berkat bantuan Anda sekalian, alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kami berterima kasih juga kepada rekan-rekan kami. Di sini ada tim dari kaum muslimin maupun juga tim dari pihak Nasrani, Kristiani. Atas kehadirannya di sini, acara ini tidak akan terlaksana tanpa kehadiran Anda tentunya. Anda tidak ada di sini, maka acara ini pun tidak ada. Oleh karena itu kami berterima kasih. Jadikan forum ini adalah forum edukasi. Bukan sebuah forum permusuhan. Bukan forum untuk membentuk musuh baru. Tetapi adalah forum edukasi untuk umat. Tidak perlu harus ada yang merasa menang dan kalah, biarlah para pemirsa nanti yang akan menentukan mana yang akan dipilih. Jadi kita di sini dalam rangka mengedukasi umat, mengedukasi masyarakat. Kita hadirkan di sini sebuah forum diskusi ilmiah, namanya diskusi ilmiah, berarti batasan-batasannya batasan ilmiah. Berdasarkan data-data yang ada. Kita hindari, sekali lagi, kita hindari diskusi-diskusi yang mengarah kepada provokasi, yang mengarah kepada debat kusir.
kita jauhi. Islam mengajarkan wajadilhum billati hiya aksan. Kalau toh harus berdebat, artinya berdebat ini adalah jalur yang diperbolehkan dalam Islam. Kalau toh harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu yang tentu dengan ilmu. Cara yang baik dengan kalimat-kalimat yang baik. Cara yang baik tentu juga dengan ranah-ranah yang bersifat edukasi. Itu baik. Kalau ranah yang bersifat permusuhan, ranah yang bersifat caci maki, itu berusaha kita hindari. Sehingga di sini hadir adanya moderator. Jadi moderator nanti kami harapkan benar-benar bersifat netral. Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan, jangan sampai nanti ada yang merasa dirugikan. Semua pihak harus mendapatkan porsi yang berimbang. Itulah forum yang sehat. Itulah yang disebut wajadilhum billati hiya aksan. Wajadilhum, debatlah, artinya ini sebuah perintah juga. Artinya ini diperbolehkan di dalam Islam, tetapi dengan cara-cara yang aksan, cara-cara yang baik. Salah satu cara yang baik ya seperti ini. Adanya moderator mengarahkan pada saat suatu diskusi sudah memanas, suatu diskusi sudah mulai mengarah mungkin ke arah debat kusir, maka disinilah peran moderator untuk menengahi itu semuanya sehingga diskusi kembali ke jalurnya. Namanya ilmiah, jalur ilmiah tentu. Namanya edukasi, tentu jalur untuk mengedukasi masyarakat. Bukan sebuah tontonan yang membuat masyarakat itu semakin ngeri. Tetapi tontonan yang membuat masyarakat itu merasa teredukasi. Biarlah mereka yang memilih mana yang benar, mana yang salah. Saya kira masyarakat sudah cerdas untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah. Tidak perlu di sini saling mencaci, saya yang menang, kamu yang kalah. Biarlah masyarakat yang membuat penilaian. Itulah forum edukasi. Saudaraku yang berbahagia, di sini juga telah hadir tim pendeta yang baru datang ya. Selamat datang Bapak Pendeta, Ibu. Ya, alhamdulillah. Tim sudah berdatangan, sudah lengkap. Diskusi sudah siap untuk dimulai. Oleh karena itu saya tidak akan memperpanjang lagi. Insya Allah moderator sudah berpengalaman dalam menengahi masalah-masalah yang seperti ini. Insya Allah diskusi ini akan berjalan dengan baik. Maka dengan itu forum debat atau forum diskusi akbar ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kami buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Amir YPM At-Tauhid yang sudah menyampaikan sambutan dan juga membuka acara debat akbar Islam dan Kristen kita. Alhamdulillah YPM At-Tauhid setiap tahunnya berhasil mengadakan acara debat secara tatap muka langsung seperti ini atau debat offline gitu ya, debat darat. Dan tahun 2022 alhamdulillah bisa dilaksanakan pada hari ini dan esok tanggal 5 sampai 6 September. Maka mudah-mudahan ke depan acara debat ini akan lebih seru lagi dan mudah-mudahan Pak Pendeta Hendry Tan dan tim juga siap menjadi tuan rumah gantian. Ya, alhamdulillah. Baik ya, para penonton sekalian dan juga para pendengar audiens yang ada di
ruangan ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya memperkenalkan secara umum dulu ya, karena kita nanti akan banyak berdialog ya. Siapa-siapa saja yang menjadi narasumber kita ya. Saya mulai dari tim debater Muslim dulu ya, dari sebelah kanan saya ya, yang ujung sana nggak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Don Ditan ya, sebagai Uncle Bob ya kalau di channel beliau ya, channel Don Ditan. Ya, beliau juga sebagai salah satu pengurus di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kemudian di sebelahnya, nah ini wajah baru, masih imut-imut, ya. Tapi beliau ini seorang ustadz dengan ya ilmu Islam yang insya Allah mumpuni, yaitu Ustadz Wafi sebutannya, ya. Berasal dari Probolinggo ya Ustadz ya. Alhamdulillah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri ya. Dan salah satu guru beliau adalah yang tadi tampil di pembukaan, yaitu Kiai Haji Idrus Romli. Kemudian di sebelahnya lagi sudah tidak asing wajahnya ya, sering menghiasi acara-acara debat nasional ya, yaitu Ustadz Edi Prayitno. Ya, ini juga punya channel YouTube yang cukup banyak para viewernya dan penggemarnya. Dan tidak asing lagi, beliau juga salah satu pengurus di YPM At-Tauhid. Ya. Kemudian di samping beliau yang paling cantik sendiri di antara tim debater Muslim, juga tidak asing lagi. Ya, cuma beliau ini lebih kawakan, lebih berpengalaman, lebih sering berdebat secara online di medsos ya, khususnya di Facebook ini sudah dari tahun 2000-an gitu ya. Beliau adalah Ibunda Etika Nur, Eko Etika Nur ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan bisa menyampaikan pemaparan maupun diskusi yang menarik di hadapan kita. Baik, itu yang dari tim debater Muslim. Kemudian dari sebelah kiri saya perkenalkan tim debater Kristiani ya. Ya, saya perkenalkan dulu dedengkotnya ini yang dari sebelah ujung sana, yaitu Pendeta Hendri Tandianta. Alhamdulillah ya, sudah hadir di tengah-tengah kita ya, dan beliau ini sudah tidak asing mengisi forum-forum debat, diskusi, dialog, apapun bentuknya itu, baik di internal kekristenan maupun eksternal kekristenan dengan kita kaum muslimin. Kemudian di sebelahnya ya adalah Pendeta Gerson Jasman. Ya. Beliau ini juga sahabat dari Pak Pendeta Hendritan ya, dari Gereja Alkitab Ala Esa ya, yang berdomisili di Bandung ya Pak. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ya, ini Ibu Pendeta Nur Neni Ilam. Ini juga dari Bandung, dari kota yang sama. Ya, beliau ini istri dari Pak Gerson ya. Nah, ya jadi sama-sama suami istri tapi sama-sama pelayan Tuhan ya. Nah, kemudian seharusnya masih ada satu pendeta lagi, tapi ini konfirmasi sedang dalam perjalanan, belum sampai karena naik travel tadi dari Solo. Ya mungkin macet dan sebagainya. Nanti panitia sedang mengupdate, tapi akan sampai di sini, yaitu Abuna Andreas Kemal. Ini juga beliau sudah tidak asing lagi dalam dunia perdebatan Islam maupun Kristen. Dan ini sahabat saya, pertama kali berdebat dengan saya itu tahun 2008. Ya, 2008 di Bambu Apus waktu itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bersahabat dan ketemu. Ini sedang dalam perjalanan, kita doakan biar segera bisa sampai. Nah, untuk sementara kita isi kekosongan kursi dengan mengenalkan ada Ibu Nunu ya, Bu ya. Beliau ini juga dari Bandung. Beliau ini jemaat dari Pak Pendeta Hendritan yang dulunya Muslim, sekarang sudah pindah iman ya, menjadi seorang
Kristiani ya, dan jadi jemaatnya Pak Pendeta Hendry Tan. Dan masih hangat, baru dibaptis bulan apa Pak? Bulan Juli kemarin ya. Nah ini ya. Jadi di usia senjanya beliau meninggalkan Islam kemudian masuk Kristen ya. Sekarang jadi jemaatnya Pak Gerson apa Hendry Tan? Pak Hendry Tan gitu. Ya. Nah itu perkenalannya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi dan perdalam lagi karena kita insya Allah akan ada 4 sesi. Ya ini adalah sesi pertama, pembukaan dan pemanasan tadi. Ini bukan debat tapi dialog sifatnya ya. Jadi tidak ada saling sanggah, saling bantah. Ini cuma sekedar menyampaikan apa yang menjadi tema kita, yaitu konsep keselamatan ya, konsep keselamatan dalam Islam maupun dalam kekristenan ya. Maka nanti bapak-bapak narasumber akan berbicara kalau saya tunjuk saja ya, jadi biar lebih tertib ya, dan waktunya lebih enak nanti ngaturnya. Nanti pas di sesi debat baru ada aturan debatnya sendiri. Baik, nanti yang akan membersamai saya moderator ya, moderator utamanya itu adalah Ustadz Mu'tasim Bila Murtado. Nah, dari sana. Silakan berdiri Pak Mu'tasim. Nah, ini moderator debatnya nanti ya. Karena saya nyambi nih sebagai ketua panitia juga sekarang sebagai pembawa acara dan moderator, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Ya, tema kita adalah konsep keselamatan dalam Islam maupun dalam kekristenan. Kita persilakan kesempatan pertama Pak Pendeta Hendry Tan dulu. Ya, secara singkat menyampaikan gimana sih konsep keselamatan dalam Kristen yang Pak Pendeta yakini. Silakan Pak Pendeta, dinyalakan dulu itunya. Oh ya, ya lupa. Kita pembukaan mau ada kesepakatan mau menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah ini tim IT-nya siap nggak nih? Siap, oke. Kita berdiri dulu ya, dan sama-sama kita berkhidmat untuk mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan.
Enggak, suaranya aja suaranya. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali ya setelah kita disatukan ya dengan lagu kebangsaan kita. Kita kembali kepada tema dialog kita, yaitu konsep keselamatan dalam Islam maupun dalam kekristenan. Silakan kepada Pak Pendeta Hendri Tandianta untuk menyampaikan pemaparannya secara singkat, gimana sih konsep keselamatan dalam kekristenan yang Bapak yakini. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudaraku dari umat Muslim yang terhormat Pak Ustadz Yusuf Ismail, juga saudara-saudaraku yang lain dari Pak Edi, Pak Dondi, si Emas, si Ganteng sama Ibu, juga yang lain juga, saudara-saudaraku. Baik, sebenarnya nanti materi beliau. Saya hanya ingin mengatakan kami ini Kristen. Kami bukan Buanes, kami bukan Mesianik, kami bukan Trinitarian, Unitarian, apalagi Taritarian. Kami bukan, ya. Kami ini Kristen. Jadi kalau ke kami jangan nanya lagi Allahmu tiga. Jangan lagi sebut-sebut Bapa. Kami Kristen yang ada 6 ayat di dalam Alkitab. Itulah kami. Ketika itu maka kami sering ngomong supaya lebih bombastis. Kami ini Kristen Alkitabiah murni konsekuen. Saya sering ngomong begitu Pak di tayang itu untuk membedakan dengan di luar sana yang mengklaim Kristen tetapi tidak sesuai dengan Alkitab. Ada 6 ayat Kristen di Alkitab. Ya. Sebenarnya di luar sana ada julukannya, bukan Kristen Bapak Ibu ya, aku nggak usah sebut lah. Itu yang pertama seperti itu. Memang saya sudah mendelegasikan kepada beliau dengan harapan nanti ada satu lagi dari itu ya yang lagi dalam perjalanan. Jadi saya ingin tegaskan kami ini Kristen, otomatis ya bahasa mudahnya jangan ngomong Allahnya ada 3 ke kami ya, jangan itu ya. Kami ini Kristen murni konsekuen. Kalau Allahnya ada 3 ya mungkin nanti di bagian lain silakan di yang lain ya. Kami ini Kristen ya, itu yang ingin saya tegaskan. Sementara untuk materi beliau-beliau ini Pak Pendeta Gerson sama Ibu. Nanti baik, kalau gitu langsung ke Pak Pendeta Gerson dulu secara singkat menyampaikan bagaimana konsep keselamatan yang Bapak yakini. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu. Mic-nya disesuaikan dengan itu. Ya. Baik, salam kenal. Saya Pendeta Gerson dari Bandung. Karena baru pertama ini saya mengikuti ini. Saya akan menyampaikan untuk konsep keselamatan dalam Alkitab yang disebut oleh Bapak Pendeta hadir tadi, Kristen. Jadi
kami ada merangkum beberapa ayat yang bisa menjadi referensi. Nanti selengkapnya akan dibacakan oleh Ibu Pendeta Neni. Silakan Ibu Pendeta Neni. Langsung nggak apa-apa, Ya. bersambut itu dinyalakan dulu Bu Neni, mohon maaf Pak Ibu Ya. Pendeta Neni. Nanti saya akan lengkapin. Ya, mungkin kalau mau dibacakan ayat Alkitab dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Mic-nya di ke bawah itu. Bapak Ibu semua, selamat sore, salam sejahtera. Tema konsep keselamatan Kristen yang Alkitabiah saya akan sampaikan. Kesatu, di dalam Wahyu 20 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 27, konsep keselamatan itu tidak pernah berubah dari sejak dunia dijadikan sampai sekarang, sampai selamanya, yaitu hanya orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan bisa selamat masuk surga. Yang kedua, Wahyu 17 ayat 8. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Yang ketiga, kitab kehidupan adalah milik Tuhan Yahweh. Di dalam Keluaran 32 ayat 33. Milik Yesus anak domba. Di dalam Wahyu 21 ayat 27. Silakan Bapak Pendeta Gerson melanjutkan dan melengkapinya. Baik, saya akan lengkapi dan lanjutkan. Tadi ayat-ayat Alkitab sudah disebutkan, dan yang keempat adalah cara supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan beda-beda tergantung era waktu. Dan yang kelima, era Adam sampai Yusuf harus beriman kepada Tuhan Yahweh dan melakukan korban bakaran, itu sesuai yang tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 20. Dan Nuh melakukan korban bakaran padahal Nuh adalah seorang petani, itu tertulis dalam kitab Kejadian 9 ayat 20. Yang keenam, era beragama zaman Musa sampai Maleaki harus beriman pada Tuhan Yahweh dan jalankan Taurat, lakukan ada 5 macam korban, maka nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan yang ketujuh, mengenai kelima macam korban, itu adalah korban bakaran, itu tertulis dalam Kejadian 8 ayat 20, korban sajian di dalam Keluaran 29 ayat 41, korban keselamatan ada di dalam Keluaran 20 ayat 24, korban penebus salah ada di dalam Imamat 5 ayat 15, dan korban penghapus dosa ada di dalam Keluaran 29 ayat 14. Dan hasil dari melakukan korban-korban yang ada 5 tadi, hasilnya adalah tertulis dalam Lukas 13 ayat 28, di sana tertulis Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedelapan, zaman Yesus manusia berlaku, kitab Yohanes 6 ayat 40, siapa percaya kepada anak akan dibangkitkan dan hidup yang kekal. Ini di zaman Yesus. Yang kesembilan, zaman Yesus sudah bangkit naik ke surga sampai sekarang, sampai kiamat nanti, berlaku seperti yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 16, yaitu percaya dan dibaptis. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 15, yaitu beriman pada Kristus Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 12 juga disampaikan, tertulis tetap kerjakan keselamatan. Sedangkan yang di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, jangan lakukan dosa maut. 1 Tesalonika 4 ayat 16, kelak mati dalam Kristus. Inilah langkah-langkah yang dilakukan di era zamannya Yesus sampai sekarang.
Waktu maksud saya dari Yesus ketika masih menjadi manusia. Semua narasi konsep keselamatan selain yang telah kami paparkan tadi dari Ibu Pendeta Neni dan yang saya sambung, dijamin 100% tafsir ngarang bebas. Dan yang ke-10, soal perbuatan baik berlaku dalam 2 Timotius 3 ayat 17, juga di dalam Efesus 2 ayat 10, dan endingnya ada tertulis di dalam Matius 16 ayat 27 dan Matius 25 ayat 34. Intinya adalah terimalah kerajaan. Kerajaan itu artinya lambang kerajaan adalah mahkota. Jadi nanti perbuatan baik itu ditukar dengan mahkota. Demikian paparan keselamatan menurut Kristen dari kami. Oke, Pak Pendeta, mungkin itu secara teorinya ya. Ringkasnya gimana gambaran biar aku yang orang di ngomong. luar Kristen tuh paham kalau mau selamat itu gimana menurut Kristen gitu. Ini porsiku baru. Ya, silakan Pak Hendri. Jadi orang selamat itu Pak, dari dulu tidak pernah berubah. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Wes cuman itu. Kitab kehidupan itu ternyata ada sejak dunia dijadikan. Begitu Adam yang disebut dunia dijadikan itu, si Adam di bumi. Di situ ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Itu baru disebut dunia dijadikan. Sejak saat itu sudah ada kitab kehidupan, Wahyu 17 ayat 8. Jadi Nabi Musa itu selamat, itu karena namanya ada dalam kitab kehidupan. Nek dihitung dosane, banyak dosane Nabi Musa itu tidak layak. Ya. Adam itu bisa selamat karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Kain itu tidak selamat bukan karena membunuh Habil. Waktu itu dosa itu belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 13. Lumayan untuk usia 60 tahun ini, saya ingat ya. Mohon dimaklumi kalau saya rada salah. Tapi ini benar. Dia tidak selamat karena tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Terus makanya Yesus berani berkata, Lukas 13:28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Kok berani? Tertulis dalam kitab kehidupan. Ngomong kampanye, kitab kehidupan itu tiket surga. Bagaimana perbuatan baik, Pak? Kita yang lama sudah kita lupakan lah ya. Barangnya udah nggak ada, orang-orangnya udah nggak ada. Sekarang kita berkata sekarang ya. Perbuatan baik itu, Pak, bukan sembarang perbuatan baik. Hanya perbuatan baik yang settingan Allah, yaitu 2 Timotius 3 ayat 17. Maka Allah memperlengkapi semua orang dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang ini yang dihitung. Ditukar dengan mahkota. Kinclong enggaknya tergantung perbuatan baik. Saya pakai bahasa yang mudah dimengerti Pak ya. Kinclong enggaknya mahkota emas itu tergantung perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik yang dari kita, Bapak Ibu. Bukan settingan kita. 2 Timotius 3:17, maka Allah memperlengkapi setiap kita dengan perbuatan baik. Selama kita sudah beriman, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, maka diperlengkapi perbuatan baik. Kitab kehidupan pasti pertanyaannya, bisa dihapus enggak? Bisa, Pak. Karena kejadian Keluaran 2:32 ayat 33. Hanya yang berdosa kepadaku, ku Yesus ya, ku Yesus. Hanya yang berdosa kepadaku akan kuhapus. Kalau berdosa kepada orang-orang lain tidak dihapus. Artinya itu menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya. Jadi kitab kehidupan bisa dicoret, ya. Orang tertulis dalam kitab kehidupan itu bisa masih hidup begini bisa, Pak. Ini ya, yang sudah dibaptis tertulis dalam kitab kehidupan. Nanti endingnya ketika mati. Apakah berubah apa enggak? Kalau mati dalam Kristus baru itu selamat. Tapi mohon maaf, kalau matinya dalam yang lain, ini Alkitabiah ya Bapak Ibu ya, mati dalam iman kepada yang lain, ya toh, ya saya sebut aja lah, mati dalam Bapa atau dalam Tritunggal atau dalam yang lain, yang bukan termasuk dalam Islam gitu kan ya. Saya tidak perlu sebut itulah ya, saya tidak perlu sebut itu ya. Yang Alkitab mengatakan mati dalam Kristus, ya. Kami ini masih bisa dihapus kalau tiba-tiba nanti kami mati tidak dalam Kristus, ya. Tapi kami harus lakukan kerjakan keselamatan itu. Intinya tiket itu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Wes cuman itu.
Tidak ada yang lain. Makanya bagaimana Adam, bagaimana Musa, bagaimana sampai semua nabi, Yesus berani berkata, dia semua masuk surga. Yang pegang kitab kehidupan kan Yesus. Di dalam perjanjian lama disebut Yahweh, disebut Tuhan Guru besar semua. Di dalam perjanjian baru disebut anak domba. Anak domba adalah firman. Ini nanti penjelasannya panjang. Tapi saya ingin ngasih tahu, anak domba itu firman. Yang dulu firman menjadi manusia, balik lagi jadi firman, memakai namanya yang baru, anak domba. Dan wujud mati dalam Kristus itu harus dibaptis. Sudah dibaptis. Oh, oke. Ini pertanyaan bagus juga sih. Maksudnya kalau ada kesempatan, baptislah. Kalau belum? Kalau belum nggak apa-apa. Bisa juga. Yes, selamat. itu orang di sebelahnya Yesus disalib cuman boro-boro percaya Yesus Tuhan, cuman Yesus Raja. Waktu itu beritanya baru Yesus Raja. Yesus, kalau engkau jadi raja orang Yahudi, raja melulu. Yesus, kalau engkau nanti jadi raja, ingat aku. Waktu itu beritanya baru Yesus Raja. Sekarang beritanya Yesus Kristus, the only one God sekarang ini. Ya, Anda yang pura-pura tidak dengar kekristenan di luar sana yang ngaku Kristen bohong. Ya, bohong kalau nggak dengar. Sekarang ini sudah diberitakan the only one God, Jesus Christ. Sudah. Ya, tinggal Anda mau terima atau tidak. Itu yang disebut mati di dalam Kristus. Oke. Mekanten Bapak Ibu. Ya. Jadi simpelnya kalau mau selamat menurut kekristenan yang Pak Hendry Tan yakini harus mati dalam Kristus gitu ya, dan harus tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, dia percaya sama Yesus, tapi nggak tertulis bisa itu. Banyak Pak, di luar sana itu banyak orang percaya Yesus. Pak, Anda harus, oh ya saya percaya Yesus. Ya, punten ini. Yesusnya jadi apa Pak? Oh Yesus cuman putra. Ya nggak bisa, nggak tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku koar-koar nih bahasa saya nih. Koar-koar ya, Matius berapa? Matius 7, 21 sampai 23. Yesus bilang, sorry Pak, aku nggak kenal kamu. Kenapa nggak kenal kamu? Lah namamu nggak ada. Dari tadi ngomongnya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kapan Yesus Allahnya? Di dalam ayat yang lain 2541 yang beginian Pak disebut Kristen kambing terkutuk. Ini ayat Alkitab, bukan saya loh ya. Matius 2541. Karena mereka memanggil Yesus itu Tuhan, tetap manggil Yesus Tuhan sama dengan kami. Kami orang Kristen juga manggil Yesus Tuhan. Bedanya kami mengimani Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah, sementara di sana enggak. Tantangan urawani Pak, enggak berani ditantang. Enggak berani. Kalau Yesus Kristus satu-satunya itu enggak berani. Tapi kalau Yesus Allah masih berani, Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Ya sudah enggak saya enggak ngomong. Satu lagi nih Pak Hendry, nanti sebelum kita gantian ke yang Muslim. Tapi kebanyakan orang Kristen kok lebih marah kalau yang dihujat tuh Roh Kudusnya, kenapa itu? Roh Kudus adalah Yesus. Ya. Mau pakai ayat yang mana? Sebelum masih jadi manusia, Yohanes 14:26. Roh Kudus diutus dalam in my name, betul ya? In my name dalam namaku. Roh Kudus itu namanya Yesus. Nanti di kitab Wahyu lebih nancep lagi. Dia berkata begini, sungguh kata Roh. Wahyu 14 ayat 13. Belum nanti kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh, apa yang aku katakan. Jadi Yesus itu Roh Kudus itu. Ya. Makanya tadi ya. Yes, jadi makanya menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nek gitu. Menghujat Yesus manusia itu biar Yudas menghujat-hujat, Petrus pun pernah dibilang iblis kamu, tetap diampuni. Jadi dibilang maaf nih, misalnya kenapa Yesus Tuhan cuma pakai celana dalam? Selama Yesus manusia silakan. Enggak masalah. Tapi kalau yang dihujat Roh Kudusnya itu baru marah. Oh gitu. Ya, masalahnya adalah sekarang Yesus sudah Roh Kudus, Pak. Yesus yang mati di salib itu barangnya wis ra ono, Pak. Itu bahasa Jerman, Pak. Ya, bahasa orang Medan barangnya enggak ada. Jadi Yesus yang disalib begini lalu dan lain sebagainya itu digebukin dan lain sebagainya itu bahasa medsos seperti itu. Itu barangnya udah enggak ada. Barangnya udah enggak ada. Jadi sekarang Yesus sudah roh di surga. The only one God yang tadinya di bumi bilang nanti duduk berdua, yang satu itu Bapa, satu Yesus. Setelah di surga ternyata satu, gitu. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, ternyata Allahnya Yesus. Intinya gini Pak,
Wahyu 4 mulai dari ayat 1. Wis itu, 4 ayat 1 itu Yesus di surga. Enggak ada lagi sebutan-sebutan yang sering dia doa pada Bapa, dia masih sujud pada, udah enggak ada. Mulai dari Wahyu 4 ayat 1. Tapi Wahyu 3 masih ada 3:21 sama Wahyu 3 ayat 5 itu masih ada nyebut-nyebut tentang Bapa. Jadi Bapa itu disebut pertama kali Lukas 2:49, terakhir kali Wahyu 3:21. Wes itu Pak, itu periode penyebutan Bapa sebelum Yesus duduk di tahta surga. Oke. Wes. Yang terakhir Pak Henry. Tadi udah sebutin caranya. Sekarang selamatnya itu yang seperti apa? Dikasih gambaran dong. Oke. Yang disebut selamat itu nanti kayak gimana kan? Oke. Yang pertama, ketika kita mati, gitu, pada hari ini juga, artinya maksimal 24 jam. Dia otomatis ke Firdaus. Ciri paling gampang Pak, tidak pernah didoain. Enggak ada itu orang Kristen doain. Enggak ada. Kalau saya masih doain arwah, artinya saya tidak mengimani bahwa dia yang meninggal sudah ke Firdaus. Tidak ada yang namanya doa untuk orang mati. Yang didoakan adalah orang yang hidup. Supaya dia itu. Terus Pak, nanti ya, ketika bangkit nih, bicara bangkit ya Pak ya. Ya. Terus bangkit tubuhnya bangkit, ini ke Firdaus, bukan alam maut Pak. Kalau alam maut itu orang yang nggak percaya Yesus. Di kebangkitan pertama yang namanya rapture ya toh, namanya rapture, itu tubuh dibangkitkan, ini bahasa saya, rohnya ditemplokin, lalu dikasih mahkota, ini bahasa saya ya, supaya mudah dipahami. Ya, lalu dikasih mahkota ya. Oke, nah Pak Ustadz, perbuatan baik ya, perbuatan baik Pak ya, dihitung ketika kita dibangkitkan itu, ya dibangkitkan, perbuatan baik ditukar dengan mahkota, ya, udah itu caranya seperti itu. Pertama tidak doakan, berarti yakin kita bahwa dia ada di Firdaus, ya. Terus yang kedua bahwa nanti dibangkitkan seperti itu dapat mahkota, ya. Beda banget dengan yang tidak di Firdaus. Itu lain ceritanya kalau yang tidak di Firdaus. Ya. Ini yang saya bicara yang di Firdaus, orang yang percaya kepada Yesus. Itu tanda yang paling mudah untuk dilihat. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Henry Tandianda. Mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu untuk pemaparan yang sudah disampaikan beliau ya. Ya. Nah, ini alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu. Ya, Abuna Andreas Kemal sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, maka kita nanti langsung meminta pemaparan beliau ya. Mungkin Abuna bisa bergeser. Ya, silakan Abuna. Ya. Nah, baik Abuna, mungkin nanti Abuna sedikit menyampaikan perkenalan dan yang penting nih gini, ini sesuai dengan bidang spesialisasinya Abuna ini ya. Bahwa tema kita ini kan tentang konsep keselamatan Abuna. Nah, gara-gara saling mengklaim kalau jadi Kristen selamat, kalau jadi Islam selamat, ini kan masing-masing ini akhirnya ada yang namanya penginjilan di sisi Kristen kan, di Islam ada namanya dakwah ya kan, ajakan supaya selamat. Orang Kristen berupaya supaya mengajak orang supaya selamat ya kan, dengan mungkin apa namanya itu tadi kayak Pak Hendritan bilang mati dalam Kristus baru bisa selamat, ya Muslim juga ya, kemudian mengajak orang ya supaya kalau mau selamat ya dengan cara memeluk agama Islam. Nah, tapi menariknya ya di lapangan kita saksikan yang sering terjadi itu justru ya akhirnya banyak sekali ya permasalahan-permasalahan timbul diakibatkan tadi saling memperebutkan orang supaya selamat ini. Nah, ini mungkin Abuna bisa menyampaikan sesuai bidang pengalamannya ini ya. Selama menginjil di berbagai daerah, di berbagai tempat, termasuk di sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren ya. Begitu juga di gereja-gereja. Silakan Abuna. Dipencet dulu Abuna. Perkenalan sedikit baru jawab pertanyaan saya Abuna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom aleichem besem hamasya.
rekan-rekan semua, karena saya diundang sebenarnya saya lagi kurang sehat, tapi memang tujuan awal itu kita mau reunian lah dengan Ustadz Yusuf, karena kami jumpa 2008 dan Ustadz Diki juga, dan sampai sekarang kami tetap bersahabat karib. Baik, saya sendiri punya lembaga namanya Baruk Indonesia. Jadi kalau lembaga ini mungkin kalau diakademikan bahasanya sama dengan usul. Tetapi di Baruk ini kami sama sekali, dan Ustadz Yusuf cukup tahu bahwa saya kurang tertarik kalau istilah-istilah debat itu. Tetapi sebab saya berprinsip agama itu untuk dijalankan, ilmu itu dikaji, iya. Makanya kemarin saya sempat diundang, tidak membuka luka lama Ustadz Yusuf. Waktu Munas Arimatea, satu-satunya pembicara dari Kristen, Oktober tahun lalu di Jogja juga. Jadi saya sempat kasih analogi begini. Sehebatnya saya memahami Islamika, bahkan banyak buku-buku teolog Islam dari anggaplah Ibnu Taimiyah, lalu Syekh Muhammad Abduh, Risalah Tauhidnya saya sangat suka baca itu, dan lain-lain tentunya. Tapi saya katakan ketika dalam diskusi itu saya tidak lebih hebat dari Abang Beca itu yang mengamalkan agamanya. Saya sebatas ilmunya, sebatas kognitif. Tapi dalam pengamalan akidah, kaidah-kaidah agamanya dia jauh lebih hebat dari saya. Saya sebatas ilmu. Nah juga sebaliknya. Nah itu sebabnya ketika saya diberikan undangan ini dengan senang hati. Terima kasih buat teman-teman YPM atau HIT. Ya, tergabung dari YPM. GPM toh? Iya, Yayasan Pembina Mu'alaf. Ya, para mualaf. Sebenarnya kan kalau para mualaf dari Kristen juga sudah tahu Alkitab, kecuali memang waktu di Kristen dia hanya sebagai jemaat biasa, ya tentu tidak terlalu dituntut keilmuan agama yang mumpuni, kecuali memang dia berstatus misalnya ulama Kristen atau pendeta, atau mungkin memang studi di Akademi STT. Karena saya juga dosen di STTAI Surabaya. Lalu lembaga kami Baruk Indonesia ini ada di Jakarta. Kami jumpa pertama khususnya Ustadz Yusuf waktu itu yang sedang dipromosi besar-besaran oleh Arimatea. Waktu itu Habib Muksin Alatas, Egy Sujana, Diki Chandra dan sebagainya kami nginap. Dan kami berdiskusi tentang nuzulnya firman menjadi Quran dan nuzulnya firman menjadi insaniyah, menjadi manusia. Jadi itu 2 hari kita. Nah itulah kurang lebih Baruk Indonesia sampai saat ini kami tetap eksis, baik itu di Ormas, baik itu di Akademi Islam, di IAIN, UIN. Kebetulan saya dosen tamu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Aceh, UIN Padang, UIN Palembang, UIN Makassar, dan lain-lain. Nah, terlalu rajin saya di UIN kayaknya ya. Ya lalu sampai dengan sekarang kami tetap melakukan itu, dan mungkin itu saja karena tidak ada yang terlalu istimewa, biasa-biasa saja. Nah keterkaitan dengan pertanyaan dari Ustadz Yusuf sebagai moderator dan mungkin sudah disampaikan oleh rekan-rekan pendeta hamba Tuhan.
Jujur saya baru kali ini ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan, karena memang saya termasuk langka di dunia debat, nyaris tidak ada. Saya kurang tertarik. Kurang tertarik karena biasanya debat itu waktu saya kuliah, keilmuan atau di dewan untuk usulan segala sesuatu. Tapi untuk agama saya sangat menghormati masalahnya. Keyakinan orang, agama orang, soal pilihan itu masing-masing. Nah, perihal keselamatan yang kemudian muncul klaim. Setiap agama punya hak untuk mengklaim. Dan seperti apa yang diklaim tentu dalam perspektif agama itu sendiri. Tapi kalau ditanya di dalam Kristen, tentunya itu hal yang sangat substantif. Karena mengacu dari perjanjian lama ketika gambar dan rupa manusia itu, Teselem dan Demut atau Imago Dei. Karena itu ciptaan dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian tidak bercerita tentang umat Allah atau bangsa Israel atau Habiru atau Ibrani. Itu memang secara penciptaan. Jadi dalam konteks kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama, keselamatan itu memang menjadi karya Tuhan. Jadi misi pertama Tuhan itu lewat menyelamatkan manusia itu sendiri. Sebab tidak ada manusia dapat menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dirinya saja manusia tidak sanggup. Untuk manusia hidup dalam hidup yang benar saja, kalau dengan kekuatan dan daya sendiri, tidak mampu. Tidak ada manusia mampu. Dengan segala upaya. Karena kecenderungan manusia lebih jahat daripada kebaikan dalam dirinya. Dan itu dicatat. Selem dan Demut, gambar dan rupa itu telah rusak sehingga kemuliaan Allah, kavod Adonai itu rusak. Jadi hancur. Itu sebabnya kehancuran itu merujuk kepada kebinasaan. Tetapi rencana Allah tidak mungkin gagal karena rencana manusia yang gagal. Jadi keberhasilan Tuhan tidak ditentukan karena manusianya berhasil. Mulai dalam konteks itu manusia tidak lagi hidup berkenan, tidak lagi memiliki prototipe atau gambar rupa itu. Semua sudah rusak karena dosa. Itu pandangan Alkitab. Sehingga karya Allah, tujuan Allah manusia itu segambar dan serupa, imago Dei dalam bahasa Latin, atau Teselem dan Demut itu artinya manusia diciptakan memiliki potensi kekekalan, hidup yang kekal, tapi dikekalkan, bukan manusia itu otomatis kekal, tidak. Oleh karena dosa manusia jauh, tidak mungkin manusia bisa kembali kepada Allah. Dia kehilangan arah pulang kepada Sang Pencipta. Satu-satunya jalan bahwa manusia harus kembali kepada gambar dan rupa. Mungkin kalau saya sedikit menganalogikan kepada Idul Fitri, supaya manusia kembali kepada fitrahnya. Tapi segala upaya manusia, bahkan Alkitab menguraikan para nabi dikirim, manusia bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Dan tidak mungkin manusia bisa kembali kepada gambar dan rupa itu. Kecuali Allah berinisiatif. Itu sebabnya lewat firman-Nya, lewat kalamnya. Firman itu Yohanes bilang, kai hologos saks egeneto, firman itu menjadi manusia. Dan lewat kemanusiaan itulah dari sang firman memberikan, menyatakan, menawarkan, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini bukan konsep gereja. Ini konsep surga. Konsep Tuhan. Karena manusia jauh
untuk bisa menyentuh kesempurnaan, apalagi keselamatan itu. Dan itu sudah dilakukan. Makanya dalam surah Ibrani dikatakan yang dahulu Allah mengutus nabi-nabinya, tapi di zaman kekinian dia mengutus Sang Firman. Kalau saya mau uraikan secara teks, dia mengutus Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, kemanusiaan Yesus itulah yang menjadi sama seperti kemanusiaan kita, dan lewat kita imani Yesus, kita terhisap dalam karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Sang Firman lewat kemanusiaannya. Nah, Ya, jadi sebenarnya klaim kekristenan itu sekali lagi khusus untuk karya keselamatan itu betul-betul adalah konsep surga. Tuhanlah yang mengerjakan itu. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Bunda. Nanti kita sambung lagi. Oke. Ya, tadi dari 4 orang ya pendeta dari tim Kristiani sudah menyampaikan pemaparan bagaimana konsep keselamatan dalam kekristenan. Nah, selanjutnya kita akan ke tim Muslim. Mungkin Ustadz Wafi dulu ya sampaikan sebentar bagaimana konsep keselamatan dalam Islam. Nanti baru Pak Doni, Ustadz Wafi dulu mungkin. Ya, sebentar Ustadz Wafi, silakan. Karena Ustadz Wafi paling muda, jadi Ustadz Wafi dulu kasih kesempatan. Silakan Ustadz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan yang ada di dalam agama Islam. Konsep keselamatan di dalam sebuah agama yang pertama itu harus benar-benar datangnya dari Tuhan. Kalau di kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana umat Islam mengetahui bahwa kabar itu benar-benar dari Tuhan atau tidak? Maka di sini umat Islam mempelajari ada 3 perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Yang kedua adalah khabarul mutawatir, kabar yang pasti benar. Kabar ini, bagaimana cara membenarkan bahwa suatu kabar itu benar-benar dari Allah? Makanya di dalam Islam ada yang pertama teori yang namanya sanad, al-jarhu wa ta'dil. Ya. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad, orang akan berkata semaunya. Nah, sehingga orang-orang yang mengabarkan tentang kabar suatu ajaran, maka harus dipastikan yang pertama cerdas, yang kedua terjaga dari beberapa perbuatan yang dapat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika dia sudah biasa melakukan maksiat lalu mengabarkan ajaran, lalu kita langsung percaya, maka ini sangat mengherankan sekali. Nah, seperti itu. Atau kita sebut dengan orang-orang munafik ya, seperti berbicara berbohong. Maka itu tidak akan pernah diterima di dalam Islam. Orang yang pernah berbohong, lalu dia meriwayatkan suatu ajaran, maka ajarannya tidak diterima. Atau tidak dhabtu. Dhabtu itu istilahnya tidak cekatan. Sehingga ketika ada suatu kitab suci turun, mengatakan ini dari Tuhan ya, dari Allah, maka kita harus meng-cross check. Yang pertama, original text. Kalau di dalam Bible ya, original text. Ibrani, Yunani. Makanya sampai detik ini kita belajar yang namanya Ibrani dan Yunani. Kita akan bahas itu nanti. Seperti itu. Dan sehingga ketika suatu ajaran sudah benar-benar mutawatir, banyak yang membenarkan sehingga mustahil akan terjadi kebohongan, maka ini bisa dipastikan kebenarannya. Yang terakhir adalah al-aqlu, akalnya sehat dalam menerima suatu ajaran tersebut. Apa yang disampaikan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan dari ajaran-ajaran sebelumnya, contoh seperti Islam membenarkan ajaran sebelumnya. Maka dari itu, di dalam surah An-Nisa ayat 115,
Allah Ta'ala mengatakan dengan tegas, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka akan kita beri tempat kembali yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Kenapa kita kok percaya kepada Nabi Muhammad? Karena Baik, ada validasi disingkat dari... Ustaz Wafi. Oke, 1 menit lagi. Ya. Nah, kenapa kita kok harus percaya kepada Nabi Muhammad? Karena validasinya langsung dari Allah. Kita akan cross check ayat mana yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ayat ini benar-benar dari Allah dan tidak. Contohnya di dalam Al-Qur'an mengatakan inni lakum rasulun amin. Aku adalah utusan yang dapat dipercaya. Sehingga inilah konsep keselamatan di dalam agama Islam yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, menarik. Langsung disambung Pak Donditan, silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam kenal semua kepada bapak-bapak di hadapan saya, Pak Abuna, Pak Gerson, Ibu Neni ya panggilannya ya. Sayang Pak Hendritan duduk di belakang. Baik, sekali lagi terima kasih buat bapak-bapak dan ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan kita pada hari ini dan besok insya Allah ya. Saya tadi ingin menyoroti sedikit tentang konsep keselamatan dari Pak Gerson dan Pak Hendritan dan Bu Neni sebenarnya. Namun tadi Pak Abuna sudah keburu datang, akhirnya bisa ditambahkan kembali. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran yang lengkap nih dari Pak Abuna dan juga dari kelompok Pak Gerson dan Bu Neni. Nah, di dalam hal ini mungkin sebagai edukasi juga ya, bahwa ternyata Bapak dan Ibu yang ada di hadapan sini ini beraliran lain ya Pak ya, antara Pak Gerson, Bu Neni dengan Pak Abuna ya. Kalau nggak salah nih, mohon saya dikoreksi kalau tadi Pak Hendritan sempat menyebutkan bahwa Pak Hendritan, Pak Gerson, dan Bu Neni ini hanya mengaku sebagai Kristen gitu Pak ya. Kalau Pak Abuna, mohon maaf Pak, mengakunya sebagai Kristen juga bukan Pak? Kristen asli. Kristen asli. Pak Hendritan Kristen asli Pak. Saya menerima apa saja yang disampaikan. Silakan ada yang mau bilang Kristen, ada yang mau bilang Kristen asli. Tapi maksud saya ini sebagai edukasi buat teman-teman juga, bahwa ternyata ada aliran yang berbeda di dalam kekristenan, di mana inti yang dipercaya oleh mungkin Pak Abuna dengan Pak Gerson atau Bu Neni mungkin sedikit berbeda mengenai pribadi daripada Tuhan itu ya Pak ya. Nanti boleh koreksi saya Pak kalau saya salah. Nah, maksud saya, tetapi dalam hal konsep keselamatan, saya rasa dari Pak Abuna dan Pak Gerson ini pasti mempunyai sedikit kesamaan lah. Pasti ada kesamaannya. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak. Benarkah bahwa Pak Abuna dan Pak Gerson ini, kelompoknya ini, sama-sama percaya bahwa keselamatan itu tadi selain yang disebutkan oleh Pak Hendritan bahwa kalau namanya sudah tercatat di kitab kehidupan berarti selamat, kalau tidak berarti tidak selamat gitu ya. Tetapi ada satu poin yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak-bapak dan Ibu ini sama-sama percaya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena Yesus disalib di atas kayu salib? Kira-kira begitu Pak? Atau tidak? Boleh dijawab Pak, silakan Pak. Sebentar Pak Doni. Pak Doni sampaikan dulu, nanti pertanyaannya disimpan dulu. Ini bukan sesi debat. Iya, kita baru makanya kan nggak pakai timer kan? Enggak, makanya maksudnya ini dulu, sampaikan dulu. Oh semuanya? Iya semuanya, Oh, nanti saya simpan. Yang tadi ditanyakan tetap nanti dijawab. Nah, tapi disimpan dulu. Ya. Jadi saya berasumsi bahwa kelompok, saya nggak tahu tadi Pak Hendritan tidak menyebut atau tidak mengaku dirinya sebagai oneness ya Pak ya? Bukan oneness Pak? Kristen aja gitu. Oh. Kalau Pak Abuna saya anggap sebagai Trinitarian Pak. Bukan? Kristen. Ya. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi
Sebenarnya samalah di kalangan Islam juga, ketika sampai kepada ranah tafsir maka akan ada berbeda. Lalu di dalam Islam juga ada beberapa, jangankan beda kelompok besar. Contoh Muhammadiyah dan NU sama-sama di Sunni, tapi tetap ada prinsip-prinsip yang memang agak-agak berbeda. Dan di Kristen juga sama. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kalau tadi Pak Abuna menyebutkan Muhammadiyah, NU sama-sama Sunni, perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang cabang ya Pak ya. Ya. Tetapi kalau di antara kelompoknya Pak Hendritan dengan kelompoknya Pak Abuna ini apakah perbedaannya cabang Pak? Maksud saya, sebentar Pak, sebentar. Maksud saya, Pak Abuna ini percaya dengan Yesus itu adalah Bapak sendiri atau percaya dengan Trinitas Pak? Nah itu yang saya tanyain. Ya, mungkin selesaikan dulu ya supaya tidak. Nanti Abuna jawab waktunya. Supaya TikTok begini, betul. Nanti soalnya juga ada kesempatan buat teman-teman yang lain ya. Maksud saya, kalau memang dari Pak Abuna mempercayai Trinitas, yang saya tahu atau saya paham dari Pak Hendritan dan teman-temannya tidak mempercayai Trinitas. Tetapi saya yakin pasti ada kesamaan mengenai konsep keselamatannya. Maksud saya yakin Bapak Ibu semua di depan saya ini percaya bahwa keselamatan itu diperoleh karena adanya kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Saya mempunyai pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini pertanyaannya agak panjang, tapi saya coba persingkat ya. Pertama, pertanyaan saya yang pendek. Menurut Bapak-Bapak dan Ibu, apakah, karena saya beranggapan bahwa Bapak Ibu ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, apakah sebelum turun ke bumi, Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu ini bisa kembali, ya, ini seandainya Pak ya, jika Bapak Ibu ini bisa kembali ke saat sebelum Yesus disalib atau sesaat sebelum Yesus digantung di kayu salib, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu ini akan satu, lari seperti murid-murid Yesus yang lain, atau dua, menolong Yesus supaya tidak disalib, ya, atau tiga, menolong tentara-tentara Romawi ikut menyalibkan Yesus. Hal ini saya tanyakan karena saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa keselamatan Bapak Ibu ini ditentukan oleh dengan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, itu adalah asumsi saya bahwa Bapak Ibu percaya seperti hal itu gitu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan dengan pembicaraan yang lain, saya sudahkan dulu pertanyaan saya ya, biar supaya bisa yang dijawab, supaya ada edukasi atau. Baik, terima kasih Pak Doni ya. Ya mungkin ini dulu, mohon sabar ditahan. Tadi pertanyaannya Pak Don Ditan, boleh jawab yang mana saja, nanti terserah masing-masing Bapak-Bapak pendeta ya. Karena kita belum, sekali lagi ini belum sesi debat, baru dialog ya, sehingga tidak boleh ada langsung ya. Jadi harus lewat moderator dulu. Pak Ustadz Edi Prayitno silakan. Gimana konsep keselamatan dalam Islam nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk Bapak Pendeta Hendritan, Bapak Abuna Andreas, dan Bapak Pendeta Gerson dan Ibu Nurneni ya. Untuk masalah keselamatan, ini memang menjadi pemikiran manusia sejak awal dunia ini diciptakan. Bahkan manusia pertama itu sudah memikirkan hal keselamatan. Mana buktinya? Manusia pertama sudah memberikan korban-korban bakaran dan korban hasil buminya untuk Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Apalagi ditambah dengan karena agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam ini adalah agama Semitik ya. Ada satu jalur hubungan
Dan itu mau tidak mau memang selalu bergesekan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sering mengatakan ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi pergesekan antara tiga agama ini sampai kiamat pun tidak akan bisa selesai. Jadi tujuan kita debat itu bukan, memang saya setuju dengan Bapak Abuna Andreas tadi, kita bukan debat ya, kita dialog. Tadi saya sudah bicara dengan Bapak Pendeta Henry Tan, kita itu sebetulnya kalau sering-sering dialog semacam ini, itu sebetulnya semakin bagus, Pak. Kita mencairkan kebuntuan. Kenapa? Karena masing-masing kepercayaan itu tidak bisa kita rubah dengan debat. Karena masing-masing mempunyai iman dan itu tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa berdialog antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena masing-masing kitab sucinya ini saling mengaitkan. Diawali dari agama Yahudi untuk pengampunan dosa, itu diawali mereka melakukan pengampunan dosa di Bait Allah atau di depan tabut perjanjian itu ya, mungkin Bapak Pendeta paham soal itu. Saat manusia berdosa, mereka melakukan persembahan, korban bakaran, dan korban penyembelihan domba untuk keselamatan. Kemudian turun Nabi Isa. Manusia sudah mulai memikirkan lagi munculnya keselamatan baru, bahwa ternyata di luar Yahudi ada keselamatan. Munculnya Isa yang lahir tanpa bapak ini bisa jadi merupakan sebuah manifestasi dari Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena tangan Allah itu tidak bisa menjangkau manusia secara langsung. Karena di dalam kitab suci, di dalam Alkitab pun disebutkan, singkat Pak Ustaz ini. Ya, karena di dalam Alkitab pun disebutkan Allah tidak bisa menjumpai manusia, sehingga di dalam doktrin Kristen dikatakan Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan ternyata konsep itu pun sampai hari ini masih bisa kita pertanyakan. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan konsep ketuhanan atau konsep keselamatan itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti apa? Berarti dia selamat. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus hanya, saya tambahi hanya di sini ya, Engkau utus. Ini konsep, ternyata memang ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Dan konsep keselamatan dari Islam tadi udah dibicarakan oleh Ustadz Wafi, tidak perlu saya uraikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Naitika langsung 5 menit menyampaikan pemaparannya. Monggo. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan merinci ya perbedaan antara keselamatan menurut Tauhid ya dan Kristen. Jadi dalam konsep keselamatan menurut Tauhid itu adalah keselamatan memang dari Allah ya, dari Tuhan. Manusia, tetapi manusia berperan penting dalam arti dia diberi kebebasan free will untuk beribadah atau untuk menjalankan perintah Tuhan ataupun tidak. Bedanya dengan konsep keselamatan dalam Kristen ya. Dalam keselamatan Kristen ini manusia ini seolah-olah tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya, maksudnya usahanya itu tidak berdaya, harus datang dengan Tuhan yang harus mengorbankan darahnya. Yesus ya dalam hal ini. Dalam konsep tauhid seperti yang dianut oleh Judaism dan Islam, itu adalah manusia diberi free will untuk melakukan hal yang baik dan yang tidak, dan Allah tentu akan menimbang mana yang baik dan yang buruk. Kalau timbangannya banyak kebaikan, dia akan masuk surga. Tapi kalau tidak, dia masuk neraka. Cuma Allah juga memberikan rahmat. Allah Maha Pengampun ya. Seperti dalam Judaism ya, Judaism juga mengenal tauhid yang tidak mengenal trinitas. Misalnya dalam Judaism memang ada mitzvot 613 yang harus dilaksanakan oleh mereka, tetapi Tuhan juga Maha Pengampun seperti disebutkan dalam Yesaya 1:18 ya.
Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dalam konsep keselamatan tauhid, manusia punya free will untuk mengikuti perintah atau tidak, Allah akan membimbing dan memberikan rahmat. Kalau dalam konsep keselamatan Trinitas, tidak, manusia ini tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya, harus ada Tuhan yang turun dan menebus dosa manusia. Itu bedanya di situ ya. Nah, tadi makanya ada perbedaan begini. Jadi ada perbedaan begini tadi yang ditanyanya Bapak Abuna. Tadi bilang bahwa memang ada perbedaan penafsiran, itu pasti ada ya. Jadi semua agama itu ada school, semua agama itu ada aliran. Islam juga ada aliran, Kristen juga ada aliran. Tapi selama yang dipermasalahkan itu adalah hal-hal yang di luar school, pokok masalah ketuhanan, dia hanya menjadi aliran yang tidak, yang memang berpokok pada satu sumber, yaitu semua orang Islam baik itu Sunni, Syiah, dan semuanya selalu sepakat dalam siapapun akan mengatakan Allah adalah Tuhan, kemudian Muhammad adalah Rasulullah. Semuanya, kecuali satu gelintir yang sempalan. Tetapi dalam kekristenan kan memang ada berbeda, ada yang Trinitarian, ada yang seperti Kristen murni, ada yang Unitarian, ada yang Sabelian. Nah, karena perbedaannya pada penafsiran masalah ketuhanan. Karena itu kita bisa melihat teman-teman saya yang selalu kan maka tangan begini ke temannya, gerejamu di mana gitu. Jadi kenapa saya waktu itu nggak tahu, loh itu bapaknya mau ke gereja atau Pak Kepala Cabang, beda Bu gereja saya sama gereja dia. Sementara saya nggak pernah tanya teman muslim saya, masjidmu di mana gitu kan. Karena semua muslim mesti di mana saja, itu perbedaannya karena yang menjadi masalah pokok adalah perbedaan penafsiran dalam ketuhanan ini akan menjadi masalah. Berbeda dengan kalau perbedaannya hanya pada schools, pada aliran-aliran yang memang ada. Ya, saya kira itu perbedaan prinsip antara tauhid dan trinitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada Abuna dulu. Kalau mau menjawab apa yang tadi sudah ditanya anti muslim, silakan Abuna. Saya sendiri belum kenal dengan Pak Hendritan dan teman-temannya Pak ya. Kita baru pertama kali ketemu. Secara global saya ingin katakan bahwa perspektif Islam melihat Islam dan perspektif Islam melihat Kristen memang beda. Kadang-kadang kita tidak pernah ketemu di situ. Contoh, dalam memandang kalam, bagi orang Nasrani kalam itu bukan Alkitab, Yesus itu wahyu Allah itu sendiri, itulah Yesus. Lalu soal agama, tadi Ibu katakan bahwa ada berbeda gereja. Itu hal yang tidak terlalu prinsip juga di kami, kecuali bidat. Saksi Yehova misalnya, itu bukan Kristen. Jadi kalau mau cek itu Kristen di negara ini, pergi ke PGI. Coba minta daftar. Gitu. Lalu secara perjalanan sejarah memang di dalam Korintus kalau Ibu pelajari, saya lihat teman-teman sangat tekun belajar. Luar biasa, saya mengapresiasi itu. Tetapi hal yang sangat substansi bagi Kristen bukan karena kita ahlul kitab, tapi karena kita percaya kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan. Jadi ada sudut pandang kita yang memang tidak akan pernah sama. Tadi Abuna, apakah harus percaya sama Yesus di salib nanti? Ya, itu kan karya keselamatan. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Jadi perlu lihat jarak Kristen dan Islam itu kan kurang lebih 600 tahun. Jauh. Bayangkan kalau kita hidup sekarang dan 600 tahun ke depan, generasi kita. Jadi memang ada konteks-konteks yang berbeda. Lalu kekristenan itu memang lahir, tidak bisa dipisahkan. Mula-mula itu mereka dianggap menjadi bagian dari sekte Yahudi. Makanya para rasul itu, orang-orang Nasaro lebih dulu,
itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka beribadah di sinagoga dengan terus melakukan ritual-ritual Jews Yahudi. Gitu. Nah, memang yang perlu ketika kita berdiskusi, kita harus mendudukkan dulu sudut pandang. Makanya saya sering katakan dengan teman-teman pendeta, jangan melihat Al-Quran atau Islam menurut perspektif Kristen. Pasti salah. Pasti keliru. Kalau kita ingin bahwa umat harus dididik cerdas untuk mengerti kebenaran. Nah, sehingga ketika ditanya Trinitas, Trinitas dalam historikal sejarah itu kan baru dipertegas ketika terjadi konsili. Mulai. Sebentar Abuna, tadi pertanyaan Abuna ini Trinitas atau bukan? Oh, ini saya mau jelaskan duduknya persoalan. Karena kalau langsung Trinitas atau bukan, ya susah juga kan, harus dijelas supaya mengerti. Secara eksplisit dalam Alkitab tidak ada Trinitas. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan Yesus mengutip dalam Markus 12 ayat 9. Nah, kemudian Trinitas muncul itu bukan ketika Kristen berhadapan dengan Islam, dengan para filsuf Yunani, sehingga pengertian, pengistilahan itu bisa dipahami dalam konteks kala itu. Tetapi sekali lagi bahwa Trinitas itu tidak berbicara ada berapa Tuhan. Di dalam keesaan Allah dikenal di dalam konteks Tenach itu Elohe, Dabar Elohe, Ruach Elohe. Di dalam perjanjian baru cara beradanya yang berbeda. Allah kemudian firman itu menjadi manusia, ruh hayat Allah itu menjadi ruhnya Allah atau Roh Kudus dalam konteks kita Kristen. Jadi kalau dibilang apakah Trinitas atau keesaan Allah? Trinitas itu memperjelas keesaan Allah itu di mana ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, ada firman, ada Allah dan hayatnya. Jadi kalau dalam perspektif saya sebagai orang Kristen, Protestan, maka tidak adalah perbedaan yang terlalu signifikan karena itu harus dipahami. Sebab waktu Yesus berkata, baptiskanlah mereka estu onoma to patros, kei tohoyo pinumatos, onoma itu tunggal. Jadi menjelaskan di sana baptiskanlah dalam nama, dalam sehakikat, 3%, one essence. Anak itu adalah firman, ruh itu adalah hayat, Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan itu ada 2, 3. Istilah sebutan kurios pun harus dijelaskan. Karena dalam perspektif Rab dalam Al-Quran dan kurios di dalam perjanjian baru berbeda. Itu gelar. Oke Abuna, terus tadi Pak Dondi yang nanya, kalau bisa diputar lagi Abuna milih yang mana tuh? Ini apa nih? Tadi ketika milih Yesus tetap. Bukan, maksudnya ketika Yesus disalib, kalau Abuna waktu itu ada di sana, milih yang ikut murid-murid, ikut tentara Romawi atau gimana? Oh gitu ya. Kalau saya kembali, saya akan tetap karena karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu Yesus, itu sudah di Korintus bilang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Hanya dialah yang ditetapkan oleh Allah. Bukan berarti ikut murid-murid meninggalkan Yesus atau ikut tentara Romawi. Makanya dalam perspektif apa ini? Keimanan atau kondisi kala itu karena tertekan, pressure, ketakutan, kan Ustaz? Nah, harus dilihat dari saya jelaskan sedikit Pak ya. Saya jelaskan sedikit. Iya. Makanya tadi saya kan bilang bahwa Bapak dan kelompok Pak ini kan sama-sama percaya bahwa konsep keselamatan Bapak Ibu ini kan percaya dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk penebusan dosa, betul kan Pak? Nah, berarti nanti kalau Bapak kan percaya kan? Nah, Bapak, jadi saya tanya dia dulu ya Pak ya. Tidak ada satu orang Kristen pun yang hidup dan dituntun oleh Alkitab yang tidak percaya. Sebab Paulus katakan,
sia-sialah keimanan kita dan pemberitaan kita kalau Yesus itu tidak disalibkan, mati dan dibangkitkan. Karya itu tidak bisa bergeser. Karya itu harus diakui oleh semua orang Kristen, orang percaya. Ya, Pak Buna percaya Bentar. bahwa Pak Hendritan kasih kesempatan jawab dulu. silakan. Silakan. Tak jawab 1 menit Pak ya. Konsep yang mengatakan bahwa keselamatan karena Yesus mati disalib salah pakai banget. Salah kuadrat. Ya. Abraham, Ishak, Yakub, Yesus belum disalib. Selamat. Masalahnya adalah kenapa waktu Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi Yesus tidak perlu disalib? Sebab Yahweh adalah roh. Sedangkan Yesus fisik adalah fisik. Yesus fisik itu jadi juru selamat setelah menjadi roh. Jadi salah yang mengatakan gara-gara kalau Yesus tidak mati disalib maka tidak ada keselamatan. No, zaman Adam sampai Maleaki Yesus nggak disalib kok, selamat kok. Lukas 13:28. Ya, very clear ya. Kalau saya berhadapan dengan Yesus disalib, saya akan apa? Lari, Pak. 100% lari. Kenapa lari? Nanti Yesus itu datang ke murid, lalu muridnya kumpul lagi. Yesus saja ngomong kok, nanti kamu semua lari semua. Ya, simple Pak jawabnya Pak, 1 menit. Jadi apalagi? yang nyuruh lari itu Yesus. Yesus bicara, ya akan tercerai-berai. Ketika aku disalib, kalian semua tercerai-berai. Lalu Yesus mengumpulkan lagi, bangkit, ngumpul lagi itu, percaya lagi. Bahkan Petrus yang dulu sempat mengkhianati pun. Jadi kalau saya melihat Yesus disalib, sudah pasti lari. Yesus saja ngomong kalian lari kok. Very clear ayat Alkitab. Bacain Pak Giron. Ya oke. Karena waktu kita terbatas. Oke, nomor berapa Ya. lagi? Kita lanjut yang tadi yang belum dijawab apa? Waktu Yesus mau turun ke bumi, Pak, Yesus sudah tahu belum kalau dia bakal mati di atas kayu salib, Pak? Tahu dong Pak. Tahu ya? Berarti dia tahu dia bakal mati, Pak ya? Tahu Pak, Matius 8:31, Matius 9:31. Nanti aku akan mati, ya toh. Jadi Tahu, kalau dia tahu dia bakal mati, nebus dosa gitu, Pak. Matinya kan? No, menebus manusia. Kalau nebus dosa, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Jadi kalau tindakan Yesus, Pak, menghilangkan nyawanya sendiri itu berarti bunuh diri bukan, Pak? No. Bukan. Apa namanya, Pak? Itu dia menyerahkan nyawanya gitu kok. Lah ya, menghilangkan nyawanya sendiri itu bukan bunuh diri, Pak ya? Dia bukan bunuh diri untuk kasus ini ya, bukan bunuh diri. Apa namanya, Pak? Mengorbankan. Menyerahkan nyawanya. Ayat Alkitab nulis menyerahkan nyawanya kok. Oh, ya. Tidak ada yang mencabut. Oke. Kalau Pak Buna tadi sebelum pengen dengar. Sudah, cukup dulu. Ya. Nanti gini, apa ya yang kita mau tahu dari Abu Nani, karena ini udah mendekati akhir, kita mau maghrib ya, sesi dialog udah hampir selesai. Apa sih kalau gitu menurut Abu Nani? Tahu di antara internal Kristen ada perbedaan tadi gitu ya. Islam juga tadi ya, apa namanya punya konsep keselamatan yang berbeda. Nah, panduan yang paling bagus nih ketika kita akan mengajak orang supaya selamat menuju keselamatan masing-masing tadi, yang baik menurut Abu Nani itu seperti apa? Kalau begitu. Yang paling baik kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau itu jalan yang kita percayai. Tapi kalau ditanya menurut iman saya, bukan menurut konsep saya, dan juga bukan menurut sebatas konsep gereja, maka kan jelas Yesus berkata, akulah ana huwa thoriq wal haq wal hayat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ini yang menjadi pegangan orang Kristen, baik dia berilmu maupun mungkin dia adalah orang yang sederhana. Jadi kalau Ustadz tadi tanya bagaimana supaya ini kan terlalu banyak nih yang pernah tawaran-tawaran untuk selamat.
Dari sisi satu, yang pertama kan pemerintah sedang mendukung moderasi beragama. Dan saya adalah salah satu yang mendukung apa yang diusung oleh pemerintah. Supaya di sana kita bisa menyampaikan. Saya pernah sampaikan ke Ustadz sebentar singkat. Bahkan Ustadz Diki kala itu. Islam silakan syiar. Karena Kristen juga nafasnya syiar. Cuma kan istilahnya beda, itu saja. Mewartakan. Karena Alkitab berkata, bukan manusia itu ataupun saya yang bisa membuat orang percaya kepada Yesus, tapi Roh Tuhan sendiri. Apabila roh itu yang keluar dari Bapa Egogar, Ekto, Theo, Eliston, dan dia akan bersaksi dalam namaku, itu sebabnya setiap orang Kristen ketika dia bersaksi itu gerakan karya Roh Allah dalam dirinya, dialah yang akan menginsafkan dunia. Jadi intinya kami orang Kristen, orang percaya menyampaikan ini loh jalan keselamatan itu di dalam Kristus. Orang itu menjadi percaya bukan karena saya, tapi karena hayat Allah itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Abuna. Ya. Baik, Pak Doni sekalian penutup dari tim Muslim silakan. 3 menit. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Hendritan, Pak Gerson, Bu Neni, dan Pak Abuna atas waktunya pada sore hari ini. Sayang sekali sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita bahas ya sebenarnya ya. Ini tadi yang kita omongin ini baru kulit-kulitnya doang nih sebenarnya. Sayang. Ya nanti masih ada waktunya. Oke, silakan Pak Doni 3 menit diefektifkan. Ya, jadi karena tidak tuntas ya, jadi nanti mungkin kita bisa sambung lagi di lain waktu. Tapi yang jelas pada sore hari ini kita sedikit banyak sudah mengenal masing-masing daripada masing-masing pihak bagaimana konsep keselamatannya. Kami sebenarnya paham dengan konsep keselamatan dari masing-masing pihak, baik kami satu tim juga. Jadi sebenarnya kita seperti menghadapi dua tim Pak sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ada 3 tim nih Pak ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi gini, intinya kita semua tentu mengharapkan keselamatan. Entah apa yang kita yakini, entah apa yang kita percayai, yang jelas kami dari tim Islam juga mengajak Bapak Ibu juga untuk seperti kami mempelajari Bible juga, kami mengajak Bapak Ibu juga mempelajari Quran. Ya, di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa konsep-konsep yang mungkin disebut dengan oikogenism atau mungkin sebagai tritheism atau mungkin sebagai trinitarianism atau mungkin unitarianism, sabellianism dan segala macam itu sebenarnya sudah dibantah oleh Al-Quran. Jadi di Quran sebenarnya sudah menegaskan bahwa Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Mungkin Ustaz Wafi bisa tambahin sedikit. Ya, 1 menit Ustaz Wafi ya, 1 menit ya. Waktunya terbatas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin sedikit menjelaskan ketika Bapak siapa? Abuna Andreas. Ketika Bapak Abuna mengatakan Yesus itu kalam. Nah, ini agak menjanggal kepada saya. Ketika kita akan membahas kalam, bahwa kita harus tahu dulu definisinya, kemudian Yesus itu sebagai apa. Karena kalau kita lihat di Ibrani 3, Yesus dan Paulus itu kan sama saja, apostolos, utusan, gitu. Sehingga ketika ada sisi lebih baik di antara keduanya, itu yang kita beratkan. Makanya ketika Bapak Abuna mengatakan bahwa di dalam agama Kristen juga ada perbedaan, cuma ada yang dikatakan bidat seperti saksi Yehova, kalau boleh saya ambil kesimpulan, di dalam Islam, bid'ah itu kan artinya fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau di Kristen berarti fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Isa. Perkara yang tidak terjadi di zaman Nabi Isa, berarti banyak yang bid'ah sekarang. Gereja bid'ah. Sholat 7 kali sehari seperti Ortodok Timur bid'ah, Ortodok Syria, maka bid'ah semua. Kenapa? Tidak ada pengajarannya. Sekian. Terima kasih. Bunda Etika tadi minta waktu 1 menit, silakan Bunda Etika.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin sedikit menambahkan tadi Pak Abuna. Memang saya kan hanya perspektif masing-masing, jadi tidak ada masalah. Kalau dalam Islam karena memang konsep aturannya jelas, maka semua orang sembahyang di masjid, tidak ada masalah. Jadi saya hanya menjelaskan in its own perspective. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini benar, itu benar. Masing-masing terpulang pada sendiri-sendiri ya. Jadi apapun yang saya maksudkan adalah perbedaan antara tauhid dan trinitas. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi terlepas bahwa dari itu tidak penting dalam Kristen, bukan yang prinsip itu nggak ada masalah. Karena hanya saya ini loh perbedaannya. Kalau memang konsep utamanya sama-sama esa, kon tidak ada perbedaan. Ternyata ada perbedaan, berarti salah satunya bukan entah yang mana, itu terpulang pada kita masing-masing. Itu ya. Ya, sekian, terima kasih Bunda. Pak Hendri Tan, penutup dari tim Kristiani, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Kok Dondi, tidak boleh orang Kristen belajar kitab lain. Catat baik-baik. Sebab Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Yes, nanti kita debat itu ya. Terus yang kedua, Bu, Kristen itu tauhid lebih dari tauhid. Nanti tak jelasin. Ya, enggak sembarang tauhid ini Kristen ini, ya. Makanya saya the only one God. Saya mau tanya semua yang ngaku Kristen, Allahmu namanya siapa? Enggak bisa jawab kalau ditanya nama. Tidak bisa jawab. Itu nanti jadi debat kita tuh malam tuh, ya. Kalau boleh sih ini ben seru, Pak, gitu loh. Aku tak off aja gitu, Pak. Ben seru, Pak. Nek gini itu 1 menit beres langsung urusan nek sama saya. Gitu. Nggih, matur nuwun. Abuna, ada 1 menit lagi mau diambil? Silakan. Saya berharap bahwa diskusi ini diskusi yang betul-betul punya literasi yang tepat. Karena di dalam Kristen itu dikenal 3, dogmatika, historikal, dan tradisi. Dalam tradisi itu berbeda. Gereja Barat, Koptik, tidak ada. Kayak Koptik itu tidak pernah menyamai dengan Islam. Memang itulah tradisi kekristenan yang jauh lebih dulu. Bahkan Injil sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab abad ke-6 sebelum dalam sejarah Islam Quran itu turun dalam bahasa Arab. Itu yang saya katakan tadi, contoh di dalam Alkitab saja. Kalau Al-Quran itu tradisinya Arab, bahasanya Arab. Slangnya saja berbeda. Tetapi di Kristen itu ada banyak sekali budaya. Tidak hanya Hebrew, jauh sebelum Hebrew bahasa. Tapi bisa dilacak sebelum Abraham, Akadian kuno. Baru kemudian tidak semudah itu belajar Kristen. Sekedar kita baca Alkitab, iya. Belum lagi tradisi Sumeria. Belum lagi bahasa Hebrew, bahasa Aramik, bahasa Greek, bahasa Latin. Kala itu menjadi bahasa pendidikan. Dan gereja-gereja Koptik yang khususnya Syria dan Mesir yang memang lafalnya Arab walaupun tetap memelihara kitab-kitab dari bahasa Greek maupun Ibrani. Belum lagi beberapa pasal dalam bahasa Arab, kitab Daniel. Jadi tidak semudah itu gitu. Nah, ini yang perlu harus ditinjau kalau memang kita mau berkaji yang tepat. Ya, terima kasih Ustaz Yusuf. Baik, terima kasih Abuna tadi ya, konsep yang bagus. Jadi nanti debat atau dialog kita harus ada literasi yang jelas, ya kan? Kemudian tadi kalau itu dogma, sampaikan itu dogma, kalau itu budaya atau histori atau sejarah, sampaikan sejarah. Ya. Ya, jadi ini lebih pas ya. Makanya disitulah hadirnya Abuna, kita minta untuk di porsi yang itu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semua pembicara kita. Ya. Dan terima kasih kepada penonton channel Geraha Mu'alaf. Sekali lagi ini belum debat. Tadi udah banyak udah pada ngebet pengen debat ya. Sekali lagi ya debat nanti walaupun akan kita sajikan debat YPM berbeda.
bukan debat kusir, tapi debat tadi seperti yang Abuna bilang, debat yang akademis, debat yang humanis, ya, debat yang akan membuat kita saling lebih bersahabat, bersaudara, bukan justru akan bermusuhan dan lain sebagainya. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam debat malam ini sesi 1 nanti jam 20.00 sampai jam 22.00. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama besok jamnya sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah kamu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, dan berdiskusilah atau berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, di dalam ayat ini salah satu metode berdakwah kepada orang yang belum mengikuti petunjuk dari Allah adalah mengajak mereka berdiskusi atau berdialog dengan baik. Ini salah satu dakwah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli menyambut baik pada saudara-saudara saya, tim debater Muslim ya, dari YPM At-Tauhid Geraha Mu'allaf, Yayasan Pembina Mu'allaf, yang akan berdiskusi, berdebat, dialog ilmiah dengan